Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semuanya. Apa kabar? Semoga selalu dalam keadaan yang sehat ya. Hari ini kita ketemu lagi di mata kuliah kecerdasan buatan untuk membahas fuzzy logic. Materi hari ini merupakan materi lanjutan mengenai fuzzy logic yang pengantarnya sudah kita bahas di minggu sebelumnya. Semoga teman-teman masih ingat ya, minggu lalu kita membahas tentang teknik reasoning yang terdiri dari logik ya, logik yang memiliki kepastian dan yang masalah yang tidak memiliki kepastian. Ada first order logic dan propositional logic untuk teknik-teknik yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang memiliki kepastian, dan fuzzy logic yang digunakan untuk menyelesaikan masalah yang memiliki ketidakpastian. Kemarin kita sudah membahas apa itu pengantar dari logika fuzzy, manfaat, kemudian dasar-dasar logika fuzzy. Dan hari ini kita akan melanjutkan materi mengenai fuzzy inference system. Fuzzy inference adalah formulasi proses pemetaan masukan yang diberikan ke bagian keluaran menggunakan logika fuzzy. Proses fuzzy inference melibatkan hal-hal yang telah dijelaskan minggu lalu ya, yaitu ada fungsi keanggotaan atau membership function, kemudian operator logika fuzzy, kemudian aturan if then. Tipe fuzzy inference system ada 3, yaitu Tsukamoto, Mamdani, dan juga Sugeno. Fuzzy inference system telah digunakan dalam berbagai bidang, seperti kontrol otomatis, klasifikasi data, analisis keputusan, expert system, computer vision, dan lain sebagainya. Karena fuzzy ini dapat digunakan pada berbagai disiplin, maka seringkali fuzzy inference system ini disebut sebagai fuzzy rule-based system, fuzzy expert system. Kemudian juga bisa disebut fuzzy modeling, fuzzy associative memory, kemudian fuzzy logic controller, atau secara sederhana disebut fuzzy system. Ada 5 langkah yang digunakan pada fuzzy inference, yaitu yang pertama fuzzifikasi masukan, kemudian langkah keduanya menggunakan fuzzy operator, langkah 3 gunakan metode implikasi, langkah 4 agregasi seluruh keluaran, dan yang terakhir yaitu defusifikasi. Di sini kita punya studi kasus mengenai pelayanan dan juga makanan di sebuah restoran, di mana kita akan memberikan tips gitu ya. Ada 2 buah inputan, kemudian ada 3 rule, dan juga ada 1 output. Inputannya yaitu inputan terhadap service atau terhadap pelayanan, dan juga inputan terhadap foodnya. Ada aturan terhadap pelayanan dan food ya, pelayanan dan makanannya, dan yang terakhir adalah outputnya. Yang pertama yaitu fuzzifikasi. Kita mengambil input dan menentukan derajat keanggotaan input tersebut untuk setiap set fuzzy berdasarkan fungsi keanggotaan. Jadi ini kita ada proses masukan yang nilai kebenarannya bersifat pasti atau crisp tadi ya. Ada 2 crisp ya. Tadi
Yang pertama crisp food dan juga crisp service atau layanan. Nah, di sini diubah si crisp tadi ke dalam bentuk fuzzy inputan. Jadi di sini the food is delicious gitu ya. Kemudian berapa nilai fuzzy-nya, derajat keanggotaannya, yaitu misalnya 0,7. Nih, di sini ada lebih dari satu buah bagian sebab atau antecedent pada aturan if then, maka dilakukan operasi logika fuzzy untuk mendapatkan kesimpulan dari bagian sebab tersebut. Jadi ada tentang food dan juga yang inputan satu yaitu tentang service atau tentang layanannya. Langkah berikutnya, langkah 3, yaitu ada proses implikasi. Proses implikasi ini ada konsekuen atau akibat, yaitu set fuzzy yang digambarkan menggunakan fungsi keanggotaan. Kurva akibat ini dibentuk kembali atau di reshape sesuai dengan nilai yang diberikan dari bagian sebab atau antecedent menggunakan proses implikasi. Ada 2 metode ya untuk metode implikasi ini. Ada metode N, yaitu minimum, output set fuzzy dipotong, dan juga metode prod atau product yang menskalakan keluaran set fuzzy. Nah, ini adalah sebab dan akibat, dimana sebab ini antecedent ya, dan akibatnya konsekuen. Ini hasilnya dari proses implikasi. Nah, tadi katanya akibat ini konsekuen reshape sesuai dengan nilai yang diberikan dari si sebab menggunakan proses implikasi dengan metodenya N dan prod. Nah, ini kan tadinya seperti ini ya bentuk grafiknya, kemudian di reshape gitu dengan metode implikasi, yaitu menggunakan operator min, sehingga hasilnya adalah seperti ini, result of implication ya. Kemudian langkah berikutnya adalah agregasi output. Nah, di sini kan tadi kita ada 3 rule ya di awal. Di sini kita melakukan agregasi terhadap 3 rule tersebut. Dan bagaimana bentuk kita mendapatkan agregasinya dari keseluruhan rule. Yang pertama ini ada rule kalau pelayanannya poor dan foodnya rancid, kemudian implikasinya cheap. Kalau servisnya good, maka tipsnya average. Kalau misalnya servisnya excellent dan foodnya delicious, maka tipsnya generous. Tadi kita dapat ini ya, implikasi dengan metode min gitu kan. Nah, dan terakhir kita agregasi terhadap semua rule itu dengan metode max, maka hasilnya adalah seperti ini. Kemudian langkah berikutnya adalah difusifikasi, yaitu kita melakukan agregasi dari set fuzzy hasil agregasi tadi dikeluarkan menjadi sebuah bilangan. Nah, yang tadi ini merupakan difusifikasi pada pada hasil agregasi itu menggunakan metode centroid. Ini ada di center dengan hasil 16,7. Ada beberapa metode difusifikasi, diantaranya ada centroid, bisector, middle of maximum, largest of maximum, smallest of maximum. Kalau centroid method itu merupakan center of area gitu ya, atau center of gravity. Ini merupakan metode yang paling menarik di antara semua metode yang ada. Ada juga height method, yaitu dikenal juga dengan prinsip keanggotaan maksimum, karena metode ini secara sederhana memiliki nilai crisp yang memiliki derajat keanggotaan maksimum.
Oleh karena itu, metode ini hanya bisa dipakai untuk fungsi keanggotaan yang memiliki derajat keanggotaan 1 pada suatu nilai crisp tunggal dan 0 pada semua nilai crisp yang lain. Disebut juga dengan singleton, metode height method ini. Ada juga first or last of maximum. Metode ini merupakan generalisasi dari height method, ya, untuk kasus di mana fungsi keanggotaan output memiliki lebih dari satu nilai maksimum, sehingga nilai crispnya adalah salah satu dari nilai yang dihasilkan dari maksimum pertama atau maksimum terakhir. Kemudian ada min max method. Ini disebut juga middle of maximum. Metode ini merupakan generalisasi dari height method untuk kasus di mana terdapat lebih dari satu nilai crisp yang memiliki derajat keanggotaan maksimum. Jadi nilainya itu didefinisikan, nilai hasilnya ya, nilai numbernya itu didefinisikan sebagai titik tengah antara nilai crisp terkecil dan nilai crisp terbesar. Kemudian ada weighted average, itu merupakan metode yang mengambil rata-rata dengan menggunakan pembobotan metode berupa derajat keanggotaan. Nah, itu adalah beberapa metode untuk defusifikasi. Nah, inilah kita dapatkan diagram fuzzy inference-nya dari input. Tadi ada 2 input dan 1 output. Atau berdasarkan dari rule-nya ya, fuzzy inputnya ada service dan food. Ada 3 rule, kemudian tadi kita melakukan implikasi dari masing-masing rule menggunakan metode min, dan untuk agregasi metodenya dari keseluruhan rule kita menggunakan metode max. Kemudian ada proses difusifikasi menghasilkan nilai 16,7. Selanjutnya kita akan membahas tentang fuzzy inference system menggunakan Mamdani. Ada 5 langkah metode Mamdani itu. Yang pertama fusifikasi masukan, kemudian aplikasi operasi fuzzy, aplikasi metode implikasi, komposisi seluruh aturan, dan yang terakhir defusifikasi. Jadi secara keseluruhan sih sebenarnya langkah-langkah inferensi itu yaitu fusification, proses inference ya, dimana terdiri dari operasi fuzzy, metode implikasi, kemudian komposisi atau tadi agregasi gitu ya, dan yang terakhir defusifikasi. Ini misalnya kita punya studi kasus ya, punya contoh berupa mesin cuci fuzzy logic. Jadi ada sistem fuzzy menggunakan sistem 2 input 1 output gitu. Jadi mesin cuci fuzzy logic ini sistemnya 2 input 1 output, 2 inputan 1 output, di mana 2 inputannya itu parameternya adalah ukuran kekotoran pakaian dan jenis kekotorannya. Kalau 1 output tadi outputnya adalah putaran mesin yang tepat. Nah, besaran masukan tadi itu dilihat dari sensor. Sensor optik ini digunakan untuk mengirim cahaya melalui air untuk mengukur seberapa banyak cahaya tersebut dapat diterima di sisi yang lain. Semakin kotor air, semakin sedikit cahaya yang dapat melintas. Nah, sensor ini juga digunakan untuk menentukan jenis kotorannya apa, apakah berlumur atau berminyak. Kalau misalnya berlumur, dia dapat larut dengan cepat, jadi si cahaya bisa bergerak ke sisi yang lain dengan cepat. Tapi kalau misalnya pergerakan cahayanya lambat, berarti kotorannya itu adalah minyak. Nah, kalau kecepatan pergerakan cahaya itu ada di tengah-tengah, berarti kotorannya itu campuran antara lumpur dan juga minyak. Nah, secara gambaran sistem seperti ini ya. Ini adalah mesin cuci dengan fuzzy logic. Kemudian punya 2 input yang diukur dari kekotorannya apa dan juga jenis kekotorannya apa. Sehingga menghasilkan 1 output berupa putaran yang tepat berdasarkan kekotoran tadi.
Berdasarkan hasil percobaan, diperoleh bahwa intensitas cahaya yang dapat terbaca sensor paling besar itu adalah 500 lumen dan paling kecilnya 100 lumen. Kalau misalnya waktu perjalanan cahaya paling cepat 600 cm per detik, paling lambat adalah 100 cm per detik. Sehingga diperoleh dua putaran, yang paling tinggi 70 dan paling rendah adalah 20 putaran per menit. Nah, kita akan menentukan kecepatan putaran mesin yang harus dicapai kalau intensitas cahaya yang terbaca 400 lumen dan waktu perjalanan cahaya yang terukur 300 cm per detik. Berapa nih kalau misalnya intensitasnya 400 lumen, waktu cahayanya itu adalah 300 cm per detik, sehingga putarannya berapa yang tepat digunakan. Terus kita menggunakan sistem fuzzy. Yang pertama ini kita bisa bikin dulu ya rule-nya. Ada 4 rule, yaitu yang pertama, rule pertama adalah kalau intensitas cahayanya kecil dan perjalanan cahayanya cepat, maka putaran si mesin tinggi. Tapi kalau intensitas cahaya kecil, perjalanan cahaya lambat, itu juga mesinnya tinggi. Rule 3, kalau intensitas cahaya besar dan perjalanan cahaya cepat, maka putaran mesin rendah. Dan rule keempat, kalau intensitas cahayanya besar dan perjalanan cahaya lambat, putaran mesin rendah. Kita dapat 4 rule menggunakan if then ya. Langkah pertama itu fusifikasi. Kita punya 3 crisp ya, 2 crisp input dan 1 crisp output. Untuk yang input itu ada intensitas cahaya, di mana dia punya 2 himpunan fuzzy, yaitu kecil dan besar. Perjalanan cahaya untuk crisp kedua, dia juga punya 2 himpunan fuzzy, yaitu lambat dan cepat. Dan 1 crisp output itu sebagai putaran mesin, ada 2 juga, 2 himpunan fuzzy, yaitu rendah dan tinggi. Nah, di sini yang intensitas cahaya tadi ada kecil besar, di mana kecil itu 100 lumen paling kecilnya, dan paling besarnya 500 lumen. Jadi kita akan mencari yang 400 kan di sini ya, titik di sini kira-kira 400. Itu ada di berapa nilai mu-nya. Untuk mencarinya kita bisa menggunakan rumus seperti ini. Mu ketika si 400 itu kecil, si X ya, atau mu ketika si 400 atau si X itu besar. Nah, kalau misalnya dia kurang dari 100, maka nilainya 1. Tapi kalau lebih dari 500, maka nilainya 0. Kalau antara 100 dan 500, maka menggunakan rumus ini. 500 dikurang X dibagi 500 dikurang 100, terbesar dikurangi terkecil. Untuk mencari mu besar, dia akan bernilai 0 kalau misalnya X-nya kurang dari 100. Dan nilainya 1 kalau X-nya lebih besar dari sama dengan 500. Kalau antara 100 sampai 500, maka menggunakan rumus ini. X dikurangi 100 dibagi terbesar dikurangi terkecil, atau 500 dikurangi 100. Kita cari untuk si 400 ini untuk mu kecil dan mu besar. Sehingga mu kecil untuk yang X-nya 400, menggunakan rumus yang ini ya. Maka nilainya adalah 0,25. Ini kan karena kondisinya ada di antara X-nya di sini ya. Ada di antara 100 dan 500. Kemudian mu besarnya untuk 400 itu bernilai 0,75. Kemudian untuk yang perjalanan cahaya itu juga tadi ada 2 variabel ya, ada lambat dan ada cepat, 2 set himpunan. Dimana lambat itu bernilai 100 cm per detik dan cepat 600 cm per detik. Kita juga sama akan mencari ketika perjalanan cahayanya adalah 300. Berapa mu Y-nya? Kalau mu Y-nya, untuk Y untuk yang lambat, maka rumusnya ini ya. 600 dikurangi Y dibagi 600 kurang 100, dan mu cepat
itu antara 0 dan 1, dimana kalau antara 100 dan 600 rumusnya Y-100 dibagi 600 kurang 100. Sehingga diperoleh nilai seperti ini. Untuk 300 kalau dia di mu lambat nilainya 0,6, kalau dia di cepat maka mu-nya adalah 0,4. Nah, untuk spesifikasi untuk putaran mesin juga ya, tadi ada rendah dan tinggi, di mana rendah itu nilainya 20 putaran per menit dan putaran mesin yang tinggi itu adalah 70 putaran per menit. Rumusnya juga sama, mu rendah dan mu tinggi. Kita masuk ke langkah kedua, yaitu operasi fazi. Di sini kita mencari ketika si intensitasnya kecil, intensitas cahaya kecil dan perjalanan cahaya cepat. Maka tadi ya, kalau kita lakukan perhitungan tadi, maka aplikasi operasinya menggunakan operasi min, itu nilainya 0,25. Kemudian ada langkah 3, itu proses implikasi. Sama seperti tadi ya, si konsekuen ini merupakan reshape atau pembentukan kembali berdasarkan nilai dari antecedent. Ada dua metode, yaitu N atau min dan juga metode prod atau product. Nah, hasilnya seperti ini. Ini kalau misalnya yang R1, rule 1, ketika dia mu-nya kecil dan perjalanan cahaya cepat, ya, maka kita menggunakan metode min. Maka seperti ini nih, min, mu kecilnya tadi dilihat lagi di slide sebelumnya 400, mu cepat untuk 300 itu adalah 0,4, dan mu kecil untuk intensitas cahayanya yang 400 0,25. Maka min dari 0,25 0,4 itu adalah 0,25. Kemudian untuk rule 2 ini juga sama, jika intensitas cahaya kecil dan perjalanan cahaya lambat, maka mu kecil dan mu lambat. Berarti nilainya antara 0,25 dan 0,6. Dia menggunakan metode min, maka nilainya 0,25. Kemudian jika intensitas cahaya besar dan perjalanan cahaya cepat, ini ya, maka mu besar dan mu cepat itu nilainya 0,75 dan 0,4. Menggunakan metode min diambil yang minimum, yaitu 0,4. Dan aturan R4 yaitu jika intensitas cahaya besar dan perjalanan cahaya lambat, berarti mu besar dan mu lambat, yaitu 0,75 dan 0,6, maka hasilnya minnya 0,6. Maka berikutnya adalah komposisi aturan. Yaitu apabila sistem terdiri dari beberapa aturan, maka inferensi diperoleh dari kumpulan dan korelasi antar aturan. Ada 3 metode komposisi aturan, yaitu metode Marx, metode aditif, dan metode probabilistik OR. Ini contohnya di sini dia menggunakan komposisi aturan menggunakan metode Marx. Jadi tadi masing-masing aturan sudah kita cari ya untuk nilainya, nilai X-nya gitu, mu-nya. Kemudian ini merupakan implikasinya menggunakan min tadi. Dan yang terakhir untuk komposisi aturannya menggunakan metode Marx, sehingga bentuknya seperti ini. Nah, kemudian kita bagi menjadi 3 bagian, yaitu ada A1, A2, dan A3, di mana kita punya titik ya, punya 2 titik, A1, A kecil, dan A2. Nah, ini fungsi keanggotaannya, perhitungannya seperti ini. Ada dari 0,6 dan juga antara 0,6 sampai lebih dari 5,75. Nah, ini didapatkannya dari ini perhitungan ini ya. Ketika nilai 70 min A1 dibagi 70 kurangi 20. Ini dari nilai
putaran yang tepat. Putaran tadi kan yang paling tinggi 70, putaran paling kecil itu adalah 20. Itu ini dapatkanlah hasil A1-nya, ini harusnya simbol ya, simbol panah gitu. Maka A1-nya 40. Ini 70 dikurang A2 dibagi 70 min 20 sama dengan 0,25, sehingga A2 adalah 57,5. Barulah kita masuk ke sini. Kemudian didapatkanlah difusifikasi berdasarkan komposisi tadi untuk mendapatkan sebuah bilangan, yaitu berapa putaran mesinnya. Kalau tadi 400, 300 ya, 400 intensitas cahayanya dan 300 kecepatan cahayanya. Ada metodenya sama ya, tadi ada sentroid, bisektor, middle maksimum, dan lain sebagainya. Ini menggunakan metode sentroid sehingga nilainya adalah 30 putaran per menit. Bagaimana cara menghitung sentroid ini? Dari yang tadi mendapatlah 30 putaran per menit, nah kita bisa menggunakan solusinya, rumusnya, yaitu Z sama dengan integral Z mu, ini ya, pokoknya rumusnya ini sama mu, integral mu Z dz itu sama dengan momen kurva dibagi luas kurva. Kalau misalnya dilihat dari semesta diskrit, maka Z sama dengan sum, dimana J-nya dari 1 sampai N. Kemudian ada perhitungan Z ke J dikalikan dengan mu Z ke J dibagi sum dari 1 dimana J-nya dari 1 sampai N mu Z J. Maka tadi kalau kita cari untuk tiap daerah, itu daerah A1, A2, A3, menggunakan rumus tadi ya, M1-nya adalah nilainya 480, M2-nya hasilnya adalah 353,65, M3 hasilnya adalah 199,22. Kemudian luas setiap daerahnya A1, A2, A3. A1 itu adalah 24, A2 itu adalah 7,4375 dan A3 adalah 0,25. Sehingga Z-nya tadi ya, total momen dibagi total luas, hasilnya adalah dijumlahkan 480 ditambah 353,65 tambah 199,22 dibagi total luasnya tadi yang sudah kita cari, 24 tambah 7,4375 tambah 3,125, hasilnya adalah 29,88. Jadi kita dapatlah kecepatan mesin ini adalah dibulatkan ya menjadi 30 putaran per menit. Sehingga kesimpulannya, kalau tadi kita gambarkan seperti ini, ada dua inputan gitu ya, dua inputan berdasarkan kekotoran dan juga jenis kekotorannya apa, kemudian ada proses implikasi, komposisi, dan yang terakhir ada proses defusifikasi. Nah itu untuk materi hari ini. Silahkan diulangi lagi videonya sampai teman-teman paham. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.